Kita sampai di surat Al-Mu'minun. Kemarin kita sudah menyelesaikan ayat 61. Sekarang ayat 62. Wala nukallifu nafsan illa wus'aha waladaina kitabu yang tiqu bil haqqi wa hum la yuzlamun. Jadi kalimatnya di situ jelas bahwa Allah tidak akan membebani manusia atau seseorang kecuali sekesanggupannya. Di kesanggupannya manusia seberapa, ya sebegitulah Allah akan memberikan beban. Allah tidak akan tidak adil. Allah tidak akan membebani seseorang di luar kemampuannya. Nah, kira-kira Islam ini sudah diukur sesuai kemampuan manusia belum? Apakah ajaran yang diteladankan oleh Rasulullah Muhammad SAW ini sudah sesuai kemampuan manusia atau belum? Itu yang sering menjadi celah bagi setan untuk mengotak-atik. Gimana mengotak-atiknya? Ketika seseorang menemui ajaran Islam, sendi-sendi tertentu yang menurut nafsunya itu berat, lalu mereka mengatakan, Allah tidak membebani seseorang kecuali kemampuannya. Kemudian dia tidak melaksanakan itu. Nah, jadi di situ kemudian mereka menjadikan dalil ini sebagai excuse, sebagai alasan pembenar dari kemalasan sebenarnya. Bukan karena ketidakmampuan. Atau karena ketakutan terhadap duniawi. Misalnya begini. Seorang muslimah yang harusnya Ngomong sama siapa? ada banyak selain ini di akhir surat Al-Baqarah juga dijelaskan ada itu ya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Laha makasabat wa 'alaiha maktasabat. Itu juga bicara tentang standar kemampuan manusia. Nah, sekurangnya ada dua hal yang perlu kita pahami di sini ya. Pertama, asumsi umum dasar bahwa Islam ini sudah cocok untuk manusia, bukan untuk nabi. Jadi Quran hadis itu aturan Allah yang diperuntukkan untuk manusia kita ini, bukan untuk nabi saja, enggak. Nabi Rasul, terutama Rasulullah Muhammad SAW, diturunkan itu untuk menjadi tutor, memberikan tutorial. Begitu, tutorial itu untuk diapain? Ya untuk dicontoh kita. Lalu kita mencontohnya itu dengan standar siapa? Ya standar Quran hadis. Jangan standar nafsu yang kemudian memunculkan kalimat Allah tidak membebani seseorang kecuali kemampuannya dipakai dasar untuk membenarkan ketidakmampuannya. Misalnya seorang muslimah. Allah sudah menakar, muslimah itu wajib menutup aurat. Mulai dari ujung kaki sampai ujung rambut kecuali muka dan telapak tangan. Lalu entah karena paksaan pekerjaan atau karena sumuk atau karena memang dianggap kurang modis
atau dianggap kuno, lalu tidak berjilbab atau tidak bertutup aurat, mengumbar aurat, kemudian mengatakan aku belum mampu, toh Tuhan tidak membebani seseorang kecuali kemampuannya. Ini tidak benar. Kenapa? Ya karena bukan begitu penerapannya. Tutup aurat itu tidak ada discretion, tidak ada rukhsah, tidak ada keringanan. Misalnya kalau panas boleh tidak bertutup aurat, celana pendek saja boleh. Tidak ada begitu. Beda dengan sholat. Sholat itu harusnya berdiri, ruku, sujud, duduk, begitu. Tapi ketika sakit dan tidak mampu begitu, boleh sambil duduk. Itu kan pengurangan dari standar itu bukan oleh kita, tetapi memang sudah ditentukan Allah. Jadi boleh ada begitu. Itulah yang dimaksud la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. La nukallifu nafsan illa wus'aha. Kami tidak akan membebani seseorang kecuali kemampuannya. Allah tahu, Allah Maha tahu bahwa kalau sakit kakinya patah, tidak mungkin sholat sambil berdiri. Maka boleh duduk. Tapi tidak ada. Kalau sumuk boleh lepas jilbab. Tidak ada begitu. Karena Allah tahu sesumuk apapun orang masih tetap harus bertutup aurat. Gitu. Jadi supaya kita tidak gegabah, tidak salah kaprah di dalam menerapkan ayat ini hanya untuk menjustifikasi atau membenarkan kelalaian dan kesengajaan kita tidak mentaati aturan Allah. Ini ya, jadi coba dilihat di surat Al-Baqarah juga ya. Hampir sama dengan ini bahwa Allah tidak akan membebani seseorang kecuali sekemampuannya. Itu jelas disampaikan di Quran surat Al-Baqarah ayat 286 ya, 86 atau 87. Wah, coba dibuka di surat Al-Baqarah ayat 286 itu. Panjang itu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Coba dibaca itu. Monggo. Siapa yang sudah ketemu? Al-Baqarah ayat 286. Izin Gus. Monggo. Al-Baqarah ayat 286. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dia mendapat pahala dari kebajikan yang dikerjakan dan dia mendapat siksa dari kejahatan yang diperbuatnya. Mereka berdoa, ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami melakukan kesalahan. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebani kami dengan beban yang berat, sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah pelindung kami, maka tolonglah kami menghadapi orang-orang kafir. Sadaqallahul adzim. Jadi ayat itu jelas, Allah tidak akan membebani seseorang kecuali kemampuannya. Tapi ada kalimat itu, laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Bagi seseorang pahala dari kerjaan baik mereka dan bagi seorang juga siksa atau dosa dari kerjaan jahat mereka. Nah, sampean dan saya itu makanya yukallifu itu kalimat dasarnya sama dengan mukallaf. Mukallaf itu berarti orang yang telah kena beban taklif. Taklif itu beban hukum. Beban hukum itu hanya dibebankan pada orang yang waras, yang dewasa, yang muslim, ya kan? Misalnya anak kecil
dia tidak punya beban taklif karena belum mukallaf, belum balik, belum tamyiz. Maka dia tidak kena beban hukum. Anak kecil yang umur 4 tahun tidak bertutup aurat tidak apa-apa, memang nggak ada dosa karena belum mukallaf, belum kena beban hukum. Tapi saya dan sampean yang sudah dewasa, sudah balik, sudah tamyiz, saya dan sampean ini namanya mukallaf. Orang yang kena beban hukum. Maka kalimat la yukallifullahu nafsan illa usaha dilanjutkan dengan laha makasabat wa 'alaiha maktasabat. Kalimat selanjutnya adalah Rabbana la tu'akhidna inna sina o akhtana. Ya Allah, janganlah engkau bebani kami dengan tuntutan jika kami inna sina, jika kami lupa. Au akhtana atau kami hilaf. Hilaf itu kan sudah diteliti tiap hari. Dosa maupun kesalahan mintakan ampun kepada Allah. Sudah dihati-hati perbuatannya itu. Selalu musyfiqun, selalu bersikap wara, tetapi ada aja yang luput sehingga tetap berbuat salah, tetap berbuat dosa. Nah, ini namanya khilaf, sesuatu yang tidak disengaja dari awal untuk berbuat dosa. Nah, makanya dalam ayat itu minta kepada Allah, Rabbana la tu'akhidna inna sina au akhtana. Ya, jadi kadang terlupa tidak tahajud, padahal niat banget tahajud, atau kemudian terlupa hal-hal yang sifatnya sunnah yang sering kita kerjakan tapi tidak kita kerjakan. Kami minta kepada Allah, Rabbana la tu'akhidna inna nasina au akhtana. Untuk hal-hal yang tercecer, yang belum ditobati, yang belum dimintakan ampun, maka seseorang yang beriman akan selalu berdoa, ya Allah jangan engkau tuntut kami atau timpakan beban kepada kami karena kami lupa atau kami bersalah. Jadi bukan orang yang tidak pernah menelusuri dosanya, tidak pernah bermuhasabah atau introspeksi, lalu jujuk-jujuk, ya Allah jangan kau bebani kami dengan apa yang kami lupa. Enggak pernah mengintrospeksi. Jadi kita harus melakukan muhasabah total dulu, baru doa ini sebagai bentuk kalau setelah kami evaluasi total ternyata masih ada yang tercecer, maka doanya ini gitu. Tapi kalau dia tidak pernah melakukan evaluasi, dikasih masukan orang juga tidak mau, terus ngomong jangan kau bebani kami dengan apa yang kami tercecer, gimana nggak pernah jalan melakukan evaluasi kok tercecer, masih segunung kok tercecer, ya. Waladaina kitabu yang tibu bil haqqi wa hum la yuzlamun. Tadi juga doanya Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Ya Allah jangan Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Ya Allah jangan kau bebankan kepada kami cobaan berat seperti mana orang-orang terdahulu, baik cobaan maupun siksa, jangan sampai. Makanya kita minta di situ Rabbana wa la tahmil alaina, ya Allah jangan kau bebankan pada atas kami, alaina Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina, cobaan, ujian atau kesulitan sebagaimana pernah dialami oleh umat terdahulu. Nah, ini bentuk-bentuk muhasabah, ya. Aduh Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna warhamna anta maulana fansurna 'alal kafirin. Sama juga. Ya Allah, jangan kau bebani kami dengan sesuatu ma la taqata lana bihi, sesuatu yang kami tidak kuat atau tidak akan sanggup. Makanya ketika kita diberi berat jangan minta ringan, tapi minta kuat. Nah setelah minta kuat diberi kekuatan, tapi ternyata kemudian tidak mampu menahan beban itu, baru ngomong Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana. Ya.
Waladaina kitabu yang bil haqqi wa hum la yudlamun. Dari sisi kami ada kitab yang mengucap dengan ucapan yang hak dan mereka tidak akan dizalimi. Artinya apa? Ada satu catatan yang menuturkan sebenarnya tentang semua perilaku manusia. Yang kalau dalam surat Isra disebutkan Iqra, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, Iqra kitabaka kafa bi nafsikal yawma 'alaika. Jadi di sini disebut 'alaiha hasiba. Seseorang diperintah Allah untuk Iqra, bacalah kitabmu sendiri. Cukup hari ini kamu yang menjadi penghisab. Nah, makanya di wa kullil insan alzamnahu ta'irahu fi unuqihi itu. Alhamdulillah minasyaitonirrajim, bahwa setiap manusia itu dikalungkan kitab di lehernya. Kitab yang mencatat secara jujur tanpa ditambah, tanpa dikurangi. Wa hum la yuzlamun. Mereka tidak akan dizalimi. Kalau ada keburukan seburuk sebesar dzarrah pun akan dihitung. Kalau ada kebaikan sebesar dzarrah juga tetap dihitung. Dia namanya wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang beramal baik meskipun sebesar dzarrah akan ditambahkan dibalas, demikian pula sebaliknya. Bal qulubuhum fi ghamratin min hadza wa lahum a'malun min duni dzalika hum laha hamilun. Tapi hati mereka orang kafir itu dalam kesesatan dalam memahami Al-Qur'an ini, dan mereka mempunyai kebiasaan banyak mengerjakan perbuatan-perbuatan lain yang buruk yang terus mereka kerjakan. Itu yang disebut muletai. Dulu umatnya Nabi ini mendustakan, alasannya sama. Dulu umatnya Nabi ini mendustakan, alasannya sama. Ya, itu yang dikerjakan berulang-ulang. Manusia selalu tidak pernah mengambil pelajaran tentang bagaimana seharusnya. Mereka selalu punya saja alibi untuk tidak mau percaya terhadap Allah dan Rasul-Nya dan kitab yang diturunkan. Ini disebut mereka selalu wahum laha amilun, selalu mengerjakan perbuatan-perbuatan yang min duni dzalik, yang jelek tadi. Hatta idza akhadna mutrafihim bil adzabi idza hum yaj'arun, sehingga sampai ketika azab datang kepada mereka, lalu mereka mulai teriak-teriak, mereka baru teriak-teriak. Teriak-teriak apa? Teriak-teriak minta tolong. Jadi dulur, orang yang sudah meninggal itu, ini yang belum meninggal ya, yang sudah meninggal itu loh, hari-harinya yang gedor-gedor pintu kubur supaya dikembalikan ke dunia. Betapa menyesalnya dia, mereka ini. Sama di sini juga, ketika mereka sudah ditimpa bencana di dunia misalnya, atau di akhirat nanti kena bencana neraka, mereka teriak-teriak minta tolong kepada Allah agar diampuni dosanya. Tapi kasep, karena waktu di dunia diajak minta ampun tidak mau. Waktu dia di dunia diajak untuk diskusi bagaimana mempersiapkan sangu akhirat, enggan manusia itu. Nah, ketika di sana baru tampak keengganan-engganan mereka itu membawa kepada neraka. Naudzubillah. Sehingga mereka teriak-teriak minta dikembalikan. Rabbirji'uni, Rabbirji'uni, gitu. Rabbirji'uni. Ya Tuhanku, kembalikan aku ke dunia. Itu teriak-teriaknya. Untuk apa? La'ali a'malu fima taraktu kalla. Mudah-mudahan aku bisa mengamalkan perbuatan baik yang dulu aku tinggalkan. Tapi kata Allah enggak. Malah dijawab la taj'arul yauma innakum minna la tumsarun. Kamu sekarang jangan teriak-teriak pada hari ini. Ngapain kamu teriak-teriak? Innakum minna la tumsarun. Kamu tidak akan mendapat pertolongan dari kami. Qad kanat ayati tutsla alaikum fakuntum ala aqabikum tankisun. Sudah datang loh peringatan-peringatan dulu, kamu diajak balapan minta ampun, kamu diajak
untuk persiapan sangu akhirat dan sebagainya, tapi kamu malah berpaling. Ya, sudah dibacakan. Kamu berpaling, melengos, tidak suka, mustakbirina sambil menyombongkan diri. Mustakbirina terhadap apa? Terhadap Al-Quran. Samirong tahjurun, sambil bercakap-cakap dan mengeluarkan perkataan-perkataan yang keji. Nah, di sini kita diingatkan Allah bahwa yang bermewah-mewahan itu ternyata juga menyimpan siksa. Di dunia bermewah-mewahan, lalu kemudian oleh Allah setelah mutrafihim, orang-orang yang bermewahan di antara mereka itu yang menjadi provokator agar umat tidak mengikuti kebenaran. Nah, itu yang nanti kemudian kena siksa lebih dahsyat lagi. Maka di sini disebutkan juga adalah orang-orang yang kalau berkata perkataannya keji. Ini harus kita hindari juga supaya kita tidak termasuk orang-orang yang perkataannya keji. Karena perkataan keji itu tidak hanya monopoli orang-orang kafir, tapi perkataan keji ini bisa muncul karena emosi sesaat, karena ketidakmampuannya mengelola mulut, sehingga mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas. Bahkan termasuk terhadap ayat-ayat Allah, terhadap kitabullah, terhadap utusannya Allah. Mereka juga masih sering berkata buruk, berkata bohong, berkata keji, berkata yang tidak pantas. Nah, ini disebut sebagai mustakbiri nabi samirong tahjurun. Mereka sudah pun menyombongkan diri, mereka juga terbiasa mengucapkan kata yang tidak baik, yang kasar, jelek, dan keji. Ayo kita hindari itu ya, jangan sampai begitu. Karena kita ada perintah, qaulan ma'rufah, qaulan layyinan, perkataan yang lemah lembut, yang baik. Oke, monggo kalau ada yang mau disampaikan, silakan. Oke, ada? Kalau tidak ada, saya rasa cukup kajian kita. Ada Pak Ojo? Silakan Pak Ojo. Ya, punten, guys. Mau izin. Poin yang terakhir tadi, guys. Bagaimana kita memanage, guys, memanage atau mengelola hati kita itu supaya selalu dalam ketenangan apapun itu. Kadang kan kita, mohon maaf, kalau pas hal-hal yang baik kita itu jadi tenang. Tapi begitu kita ada hal yang kurang baik di hati kita, nah kita itu berubah. Nah, gimana cara kita itu supaya bisa tetap stay dalam ketenangan itu, guys? Jadi kan gini, kita itu tidak bisa berharap rembulan selalu purnama. Karena kalau kita berharap rembulan selalu purnama, itu menyalahi aturan. Rembulan itu purnama itu indah, itu karena pernah tertutup awan, pernah digerogoti gerhana, macam-macam. Sehingga purnama itu terasa indah karena tidak tiap hari purnama. Sampean dan saya, kalau pengen hati yang selalu lapang, tidak pernah galau, itu yang tidak akan pernah merasakan nikmatnya lapang. Lalu gimana? Bisa nggak tiap hari kita tidak galau? Nggak bisa. Tapi bisa kita usahakan prosentasinya. Biarkan galau itu hanya menjadi hal-hal yang sempat lewat, tapi tidak menetap-tetap. Karena kalau menetap-tetap, nah ini namanya orang stres karena galau tiap hari. Itu namanya purnama yang tidak pernah purnama karena gerhana tiap hari. Nah ini orang stres. Ini yang harus kita hindari. Tapi yang bisa kita lakukan adalah bagaimana menikmati purnama itu, dan ketika bahkan tidak purnama penuh, baru bulan separuh saja, kita masih tetap bisa mengambil keindahan. Hidup ini, saya dan sampean ini pasti punya masalah. Tidak ada orang nggak punya masalah. Kecuali orang yang gila, anggap semuanya nggak masalah gitu kan. Nah, bagaimana cara menghadapi biar tidak galau?
Ayo kita ambil sudut pandang yang positif. Misalnya begini. Tadi malam saya dapat pelajaran bagus itu dari Pak Mul. Ada satu kejadian yang terjadi sekitar 28 tahun yang lalu. Itu ceritanya Pak Mul itu sedang maving di Mabes sana. Saya waktu itu masih kuliah, terus pulang dari kuliah, Pak Mul itu sedang maving sendirian malam. Terus saya juga lupa, tapi kata Pak Mul, saya ditegur, bukan ditegur, ditepuk punggungnya, Mas Mul, kenapa kok maving sendirian? Kenapa kok maving sendirian? Mas Mul diam, karena memang sendirian saja, enggak ada yang membantu gitu. Lalu katanya saya itu entah guyon atau gimana, kok sendirian, biar jajannya dimakan sendiri ya gitu. Nah, sekilas kata-kata itu dimaknai sebagai aku ini sudah kerja sendiri, sudah beramal sendiri, nggak dibantu orang, malah diolok-olok kayak gitu. Sekilas itu hatinya galau gitu. Tapi ternyata Mas Mul kemudian beritahu kita bahwa waktu itu saya langsung kemudian berpikir, mungkin yang namanya kue itu bukan kue ini, kue pahala, kue kebaikan. Kenapa kok makan sendiri, kok nggak bagi-bagi dengan ngajak orang lain biar juga dapat amal? Nah, ini namanya sudut pandang. Mampu merubah kegalauan menjadi keberkahan. Alhamdulillah saya ditegur. Karena tidak berbagi rezeki yang berupa kebaikan dan pahala. Sehingga sudut pandangnya itu dirubah dari negatif ke positif. Sudut pandangnya dirubah dari hal yang sifatnya materi menjadi immateri. Kita dalam hidup juga begitu, karena Allah sudah memberi janji bahwa likulli syai'in hikmah, bahwa di setiap sesuatu itu pasti ada hikmahnya. Itu yang pertama, Pak. Jadi melihat dan merubah sudut pandang. Yang kedua, tapi ini yang terpenting, adalah bahwa nanti Allah akan memberi solusi. Kita disebut ud'uni astajib lakum. Doa kepadaku, insya Allah itu akan dikabulkan oleh kepada Allah, mendapatkan apa yang menjadi solusi. Lalu yang ketiga, itu kita sudah dijanjiin juga bahwa dengan mendekat kepada Allah hati kita akan tenang. Ala bidzikrillahi tatmainul qulub. Ingatlah hanya dengan mendekat kepada Allah, mikir zikir kepada Allah, hatimu akan tenang. Orang kadang kalau galau nyetel musik, makan banyak, jalan-jalan, itu hanya memberikan ekstasi sementara, kayak lepas dari masalah. Tapi nanti begitu setelah rekreasi, setelah makan-makan, masalahnya muncul lagi. Maka agar itu meminimalisir kemunculan itu, Allah memberikan resep, berdoalah, berzikirlah. Yang terakhir, begini, setiap gerhana pasti akan selesai. Setiap badai pasti akan berlalu. Percayalah, badai yang zaman sedang hadapi membuat zaman galau itu nanti akan sirna kok. Ya, jadi toh kita juga manusia, tidak akan ada orang yang selalu galau, pasti pernah merasakan senyum. Nah, dimaksimalkan itu. Jadi 4 hal itu menurut saya yang bisa kita coba, tapi bisa diakhiri dengan yang kelima, yakni sampean berkumpullah dengan orang-orang yang punya vibe positif, yang selalu optimis dan mampu memberikan masukan sudut pandang yang baik. Itu juga sangat berpengaruh, baik dari pasangan kita, istri atau suami yang wise, yang bijak, maupun dari guru atau dari teman. Kalau vibe-nya positif itu kita bawaannya enak juga. Gitu. Kalau kita berkumpul dengan orang-orang yang lapang hatinya, hati kita juga akan lapang. Tapi kalau sampean sudah sempek, lalu kemudian kumpul sama orang sumpek, ya ruwet jadi ini. Makanya itu carilah lingkungan dan teman yang tidak ruwet supaya hidup kita
lapang. Saya rasa itu kajian kita pada pagi hari ini. Semoga Allah merahmati kita. Shiratal mustaqim ila akhir. Amin. Allahumma sholli wa sallim. Allahumma fir lil mu'minin. Allahumma qina fi man atayta wa qina fi man atayta. Wa barik lana fi ma atayta wa qina syarra ma qadayta. Astaghfiruka wa atubu ilaika. Allahumma dafa'na al-bala wal wabaa wa dafa'na ربنا ولنا ربنا من فاكتبنا مع الشاهدين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب يحضرون بصرهم سيدنا اللهم تعالى نبوة رحمتك اللهم أنزل علينا رحمة بيدك الوقت لم ترى وبركاته اللهم اغفر لنا صبر وثبت إيماننا وانصرنا كافرين ربنا اللهم قدر لساننا أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر ما شرك لك وأعوذ بالله من شر ما لا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا آمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma